camper apa ini mana? Oh iya. Oh. Waduh. Selamat malam Bang. Nah, Abang kesini mau ditanya atau mau bertanya Bang? Terserah kamu aja lah mau apa. Wah, tujuan naik apa dulu saya mau tahu. Saya mau tanya kamu. Nah, tanyalah. Makanya saya tawarin. Kamu asli mana? Saya asli Kalimantan. Oke, salam kenal dari NTT ya. Iya, salam kenal. Terus? Ini tema kamu nih apa nih? Tuhan kok kelihatan waras. Saya tanyakan tuh. Itu apa ya, Tuhan yang disebut Tuhan itu siapa yang kelihatan? Menurut Anda Tuhan itu harus kelihatan atau tidak? Tuhannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Anda Kristen Bang? Ya, puji Tuhan saya Kristen. Iya, Tuhan Anda pernah kelihatan tuh di abad pertama. Tuhan siapa? Tuhan Anda. Namanya siapa Tuhan itu? Namanya Yesus. Tuhan Anda itu kan? Yesus tidak pernah mengaku kalau dia itu Tuhan. Nggak percaya abangnya? Yang bilang dia Tuhan itu siapa? Umat Kristen. Orang umat Kristen yang malu banyak sekali ajaran, banyak sekali gereja-gereja muda sekarang. Iya bang, saya agak heran bang. Sedangkan abang memangnya ya nggak percaya Yesus Tuhan gitu. Kalau menurut kami kan ikut Alkitab, karena di Alkitab pernah dia mengaku kalau dia itu Tuhan. Kalau Bang, macet bang, gambar Anda macet bentar, jaringan jelek kayaknya. Sorry, macet gambar abang nih. Oke. Sorry bang. Ya, agak aneh sih. Saya ngelihat abang seorang Kristen tapi kagak percaya Yesus itu Tuhan, kayak gimana itu bang? Ini nanti malah saya jadiin narasumber pula abang ini. Berarti kamu ini salah pemahaman. Kayak gimana? Gini bang, saya kasih tahu abang dulu ya. Bang, saya dikatakan saya kan banyak tuh ya diskusi dengan kawan-kawan Kristen, ya kan kayak gitu ya. Kadang kawan-kawan Kristen saya banyak diskusi bang. Kata kawan-kawan Kristen mengatakan kepada saya bahwa Yesus itu Tuhan mereka. Kristen tuh kamu tanya agama apa, gerejanya gereja apa? Karena rokoknya ya, pelanggaran nanti. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Pak, silahkan dibuka dulu kameranya. Tuh saya bantu buka kamera. Ya, benar. Sabar ya teman-teman, ambil kopinya, bikin 1 galonnya kopi ya. Kopinya ini nyantai. Ini penyakit ayahnya. Ente buka dulu kameranya. Ya, mana orangnya? Udah ini. Mana? Kagak kelihatan. Belum buka itu Pak. Buka dulu kamera biar kita. Nah ya gitu dong. Artinya Ucup ini penyakit ayahnya. Soalnya kepalanya itu nggak bisa diem. Oh ini saya kena, jujur ini saya kena gata-gata, udah berobat. Gatal ya pantas. Banyak kutu paling. Iya. Bukan kutu bang, ya alergi ayam. Ya, alergi. Udah kagak usah bahas saya. Saya mau tanya. Karen. Bang Tompul. Bang Tompul, saya mau tanya. Yesus menurut Anda Tuhan atau bukan?
segala sesuatunya. Lah kayak gimana? Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan. Kami umat Nasrani, Kristen, Bukan kami Nasrani, yang Kristen mengucapkan kami. bahwa dia Tuhan. Beda tuh kata abang di atas ya. Ini jadi orang Kristen itu Nasrani. Kalau Kristen ya Kristen aja. Maaf ya Pak ya. Oke. Anda dibayar ya? Apa? Dibayar, dituduh pula dibayar abangnya macam-macam. Saya juga baru ketemu abangnya, kau malah suujon, berprasangka buruk, Saya ini baru ketemu, bukan berarti bayar dia. Jelasin aja Bang, Bang Wang. Bang, jelasin. Si Tompul ini memang tumpul kayaknya, ya. Si Tompul ini. Jelasin, udah fokus. Iya, fokus kita. Otakmu jangan main melintir. Bukan, fokus tuh yang di atas, beda dengan Anda. Oke. Kamu diam dulu ya, Ucup. Walaupun kamu punya host, kamu diam dulu. Dengar? Ya, saya akan diam. Silakan. Silakan Pak Wawan. Nah, ya Pak. Silakan. Ya, Pak mau tanya apa silakan. Gimana Pak? Yesus bukan Tuhan kata abangnya. Di Alkitab Bible ya tidak ada Yesus itu dikatakan Tuhan. Ya benar. Ya, memang benar. Yesus itu tidak pernah mengaku kalau dia itu Tuhan, tapi dia mengaku kalau dia itu anak Allah yang hidup. Benar. Dia bukan mengaku, saya sepakat. Dia bukan mengaku, tapi Dia katakan. Dengerin dulu ya Ucup ya. Dia bukan mengaku sebagai Muhammad untuk jadi di Pertuan Agung. Itu bedanya Yesus dengan Muhammad. Apa alasannya ke Nabi Muhammad nggak nyambung? Kenapa nyambung ke Nabi Muhammad? Nggak ada nyambung. Orang bicara Yesus itu Tuhan atau kagak ya. Kalau kata kalian bukan Tuhan, kan saya naikin lagi Kristen yang lain. Saya mau tanya satu-satu gitu. Karena banyak Kristen yang menjelaskan kepada saya Yesus itu Tuhan mereka. Gini, itu mungkin kamu tanya di orang yang jarang sekali baca Alkitab. Baik, saya naikin ya. Satu lagi saya naikin ya. Itu mungkin kamu tanya itu di orang yang jarang sekali baca Alkitab. Kamu paham itu tidak? Coba kamu baca juga. Kamu bisa tahu. Kalau kamu tak baca Alkitab, mana kamu mau tahu? Jadi akhirnya kamu itu cuma puter-puter. Orang udah ngomong kamu nggak ngerti. Bentar dulu Bang. Bentar Bang. Saya mau tanya lagi. Kamu itu, kamu gak bisa. Udah ada berapa yang sadar gitu? Bentar ya. Sabar ya. Dan itu nggak bisa apa-apa, cuman paksa aja. Joke. Oke, dah. Halo, selamat malam. Diam dulu. Iya. Pak Herman, selamat malam. Malam ya. Pak Herman, Anda menuhankan Yesus atau tidak? Iya, menuhankan. Tuhan, Yesus itu Tuhan, betul? Iya, Yesus Tuhan. Tuhan kan? Kan gitu. Kalian aja yang beda dua-dua, ya. Ucup. Jangan kami ini. Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan. Iya, Bang. Gini. Ini bangsa. Itu bedanya. Ucup. Terus saya mau tanya buat kamu, Pak Wang ini. Kamu mempercayai Yesus itu Tuhan tidak? Begini, artinya kan kita ini percaya kalau dia itu Tuhan, tapi dia itu tak mau mengaku kalau dia itu Tuhan. Jadi kalau dia tidak mengaku bahwa dia Tuhan, lalu kamu tidak percaya bahwa itu dia Tuhan. Jadi selama ini kamu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Abang salah tanggapan, salah pengertian apa yang saya maksud. Abang salah pengertian. Terus bagaimana? Sekte apa lagi ini? Ya sektenya macam-macam.
bikin bingung. Dengar dulu abang, dengar dulu kakak. Ini orang nih kan, dia terputar toh. Terus? Makanya kita Om dan Dian itu terputar, makanya saya juga putar-putar juga, biar dia juga mau lihat. Kita mau lihat dia punya ini. Jadi diam-diam saja abang, makanya kita punya maksud juga. Oh begitu. Jadi di sini kakak ini mau kerjain Ucup begitu? Enggak bisa. Kalau ngerjain saya kena tampol sendiri dia. Ucup jangan sujon. Udah, saya bingung yang mana di antara kalian yang benar, Tuhan atau bukan Yesus itu? Iya Tuhan. Pasti. Satu bilang Tuhan, satu bukan. Siapa yang bilang? Ada di antara kita ya 3 yang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Nah, bukan ya. Kayak ada yang bilang. Bukannya. Ucup diam dulu. Bukannya. Ngapain kau ngatur-ngatur? Diam dulu kamu. Bentar. Bukan Tuhannya dia. Bukan Tuhannya siapa? Bukan Tuhan Kristen. Dia memang Tuhan Kristen. Kan? Enggak terima kalian waktu saya deal kan Tuhan atau bukan enggak terima. Yang ngomong siapa? Kenapa kalian ini pelin-pelan sih? Coba jangan pelin-pelan, jangan bikin kalau menjelaskan ke muslim itu supaya tidak membingungkan ya. Mulut lu jangan ngerosot melulu. Kemarin itu supaya jangan membingungkan yang mana yang betul. Coba. Dengar dulu. Coba yang betul yang mana? Ada yang debat sama kamu ya. Ini masalah apa pula? Dengar dulu, Ucup. Ini kemarin itu ada yang debat sama kamu tentang teknologi. Dengar ya. Tentang teknologi. Ada yang bertanya sama kamu bahwa dunia itu bulat. Begitu kan? Terus saya jawab apa? Kamu jawab, kalau memang dunia ini bulat, air laut tumpah, kata saya kan. Goblok pikiran kamu. Ya, itu sebenarnya saya menyindir Bible Anda. Sudah tahu orang belajar gaya gravitasi ya. Ketika saya bilang bumi itu bulat, kalau bulat licin, air laut akan tumpah. Artinya apa? Saya sedang mengatakan bahwa penganut bumi datar itu ada di Bible. Nih ya. Nah, nih ya. Bumi datar itu ada di Bible masalahnya. Bukan. Masa disinggung disinggung aja nggak ngerti, disindir aja nggak ngerti dia ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri. Sabar tadi kau ku dengarkan kan, makanya nih ku bacakan ayat kau, bumi itu datar ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. Di mana bumi itu datar? Ini sekarang itu dangkal. Ini kayak saya mau tanya di mana sudut bumi? 1 lawan 3 nggak apa-apa. Ini saya tanya ya, ayo sudut bumi di mana? Tiga-tiganya lawan saya, sudut bumi di mana? Tunjukkan gitu. Makanya sampai saya sindir kalau bumi itu bulat, licin, air laut tumpah, berarti datar gitu ya bumi itu ya. Berarti datar gitu bumi. Datar gitu. Datar gitu bumi. Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Kebodohan seorang muslim. Coba jelaskan kepada saya satu di antara kalian ya, yang mana bisa menjawab. Tunjukkan sama saya 4 penjuru bumi itu apa?
Dari mana kau tahu Tuhanmu ada? Itulah, sudah jelas di tata letak. Jangan kesana kemari. Saya yang bertanya kepada Kristen, ya. Kalian tiga-tiganya Kristen di sini, kan gitu. Jadi saya tolong dijawab dulu pertanyaan saya karena permasalahan bumi datar di Kristen ini belum selesai. Saya mau tahu sudut bumi itu di mana sih, ujung bumi? Bukan. Pertanyaannya sekarang timur, siapa yang mau jawab? Selatan itulah. Apa lagi? Siapa yang mau jawab? Ujung bumi di mana? Jadi dari mana Anda tahu bumi itu datar? Dari kitab Anda, Bible. Dari mana coba kamu mengartikan? Ini apa nih? Keempat penjuru bumi. Dalam kitab. Apa di situ ada mengatakan bumi itu datar? Lalu keempat penjuru bumi ini dikatakan bulat gitu. Coba terjemahkan dulu di situ definisinya bahwa apa itu penjuru? Penjuru itu adalah sudut ya. Nih saya kasih pelajaran buat kalian semua ya. Nih apa itu penjuru? Ya, nih jangan panas dulu. Ya, jangan panas dulu. Kami yang panas, kamu yang memosan. Nah, nih. Apa itu penjuru? Penjuru adalah sudut atau pojok suatu tempat arah mata angin atau batu pertama yang diletakkan di sudut bangunan ya. Sudut atau pojok ya. Itu penjuru. Di manakah sudut bumi? Saya mau tanya. Itu ada enggak itu letak bangunan goblok lu. Ya baik satu lagi saya kasih ya, bumi itu datar menurut Bible kalian. Nih perhatikan kitab kalian nih ya. Dengarin dulu. Nih. Goblok kamu. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Ada pohon tumbuh di tengah bumi dan dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Mana itu? Coba. Nih Daniel 4 nomor 11 ya. Artinya itu tingginya itu artinya tingginya itu dari ayat Alkitab itu dia berkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi jangan kau cuma beda-beda jawabannya, beda-beda semua jawabannya. Beda-beda penganut bumi datar jawabannya. Itu ada dikatakan di Bible bumi. Ada di tengah bumi. Di tengah bumi ada pohon yang menjulang ke bumi. Kayak gimana itu? Bumi datar emang? Yang ngomong datar bumi siapa? Kita mulai soal baru. Itu kayak gimana? Soal baru lagi. Ya udah, biar saya paham, tunjukkan sudut bumi di mana, ujung bumi di mana, sesuai kitab kalian. Makanya jangan terfokus kepada agamamu, pelajari tentang teknologi. Saya ini nanya. Saya ini nanya kepada kalian yang tiga di sini, ujung bumi itu mana? Tidak ada ujung bumi itu bulat. Berarti kitab kalian salah gitu. Mana yang salah? Kamu yang error otaknya. Ada ujung bumi kayak gimana? Ada ujung bumi. Karena bumi itu bulat. Goblok. Lah, ini ada ujung bumi kenapa? Aku salah menafsirkan. Kenapa ada ujung bumi kenapa? Ada sudut bumi kenapa? Kenapa air tumpah? Air laut jadi kenapa? Makanya saya sindir kalian penganut bumi datar ya. Saya nggak bicara masalah gravitasi enggak. Yang saya sindir itu adalah Bible Anda yang mengatakan bumi itu datar. Teknologi. Datar. Saya udah tahu itu. Makanya kalian jelaskan ini sama saya. Mana ujung bumi? Ujung bumi tidak punya, karena bumi bulat. Oh, berarti salah Bible Anda. Coba tunjukkan dulu. Nah, makanya perhatikan nih ya. Perhatikan sekali lagi saya ulangi ya. Bang Tompol. Perhatikan ya. Perhatikan kalian ya. Saya ajarin nih ya. Daniel 4 nomor 11.
Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Pertanyaannya, mana ujung bumi? Kau baca terus ke bawah, jangan kau cuma satu ayat. Saya nanya ini dulu, ujung bumi itu di mana? Di mana? Dia berkaitan. Ada. Itu Nih lagi nih ya. Kemudian daripada itu aku masih melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mana sudut bumi mana? Hah? Penganut bumi datar mana? Bumi datar. Tidak ada dalam Bible mengatakan bumi itu datar. Kamu datar. Ayo. Makanya apa bumi itu kotak gitu menurut kalian? Nah, nih jelaskan kepada saya di mana penjuru bumi ini, di mana sudutnya, di mana? Ucup, di situ sudutnya di mana? Dengarin dulu, Ucup. Ini 3 loh kalian di sini, saya 1 ya. Kalian 3 masa nggak bisa jawab semuanya sih? Di situ letaknya kedunguan itu. Iya, makanya dijelaskan. Kau jelaskan di mana penjuru bumi. Sebenarnya itu simpel bagi kami. Apa itu? Simpel, tapi kita sekarang ini berpacu kepada kemajuan teknologi. Begitu kan? Saya simpulkan sekarang ini, Ucup, masa aliranmu masih nggak jelas. Jawabannya apa? Di mana alamatnya ujung bumi? Itu yang saya tanya. Cuk. Aduh, kau diam dulu. Perhatikan pertanyaan saya. Ya, di manakah ujung bumi? Itu pertanyaan saya. Jawab 3-tiganya. Ujung bumi itu bulat. Bodoh. Lah, berarti salah kitab kau ini. Salah dari mana? Bodoh ini manusia. Ini kayak gimana ini? Makanya kamu bodoh sampai sekarang. Oh, berarti kitab kalian pengertian. Pengertian. Jadi kau baca terus sampai ke bawah. Iya, Pak. Bentar, kalian katakan kitab kalian ini bodoh. Memangnya penerjemah kitab kalian ada ujung bumi ini bodoh gitu? Karena kau tidak bisa. Saya cuma mengambil dari kitab Anda. Tuh, ya ada ujung bumi. Bisa menyimpulkan apa ada ujung bumi ini apa? Ini salah, betul atau salah dulu ini? Saya berkesimpulan. Coba jawab dulu satu-satu. Jangan kejang-kejang tiga-tiganya. Bukan. Satu aja yang jawab ya. Satu yang jawab. Apakah salah tulisan kitabmu ini ada ujung bumi? Bukan. Sekarang ini saya simpulkan kamu memang otak kamu belum nyampe. Bukan saya. Ini si kesimpulannya penerjemah kitab Anda bodoh kata Anda. Menerjemahkan bahasa itu belum nyampe otakmu. Yang namanya bulat, kalau kau katakan bulat kagak ada sudutnya, nggak ada. Ya. Tapi di sini kitab kau sendiri mengatakan ada ujungnya bumi itu, ya. Ujung bumi di mana ujung bumi? Penganut bumi datar. Dengarin dulu penjelasannya. Katanya, misalnya kita berada di suatu lokasi, dia di pojok sana, alamatnya di pojok sana katanya. Apakah memang dia di pojok? Saya tanya dulu kamu. Muter kemana? Saya tanya alamat. Alamat ujung bumi ini di mana? Ada ujung bumi. Saya mau tahu ujung bumi di mana. Saya bertanya kepada seseorang. Aduh, sesuai dengan namanya tumpul lah. Dengar dulu, Cup. Aduh. Dengar dulu, Cup. Jangan kabur. Apa kabur? Dengarin dulu. Ada seseorang. Kita kalian ada ujung bumi itu di mana alamatnya? Dengarin dulu. Mulutmu jangan krocos. Dengarin dulu. Boleh? Di mana? Ada seseorang yang bertanya kepada saya. Alamat ini di mana?
ya di pojok sana. Bukan kategori dalam kategori di sudut dia. Ngerti nggak? Terus? Dia tidak mengerti bang, dia. Iya. Terus apa gitu? Memang otak. Iya. Begitu loh. Di ujung bumi, jelas ujung. Ya. Nggak usah kau ubah-ubah, kau pelintir-pelintir, kita kau sendiri nggak perlu. Saya minta tunjukkan ujung. Anda mau menganalogikan dengan saya yang ujung komplek yang berarti bukan ujung dari dunia, bukan itu. Ya, bukan. Saya paham itu. Itu tergantung dari bahasa. Gitu. Itu bukan masalah ujung komplek ya. Yang saya tanya di mana ujung bumi? Ayo. Itu pengertiannya seperti itu. Kalau kau punya otak cerdas, kau bisa. Iya, makanya kalau kalian cerdas, tunjukkan sama saya ujung bumi sesuai kitab kalian mana. Karena ada apa? Ada pohon di tengah, ada sudut-sudutnya, ada ujungnya. Sekarang saya tanya, negara apa ujung bumi? Menurut sejarah amat ya. Bodoh bang, ekspedisi yang Ayo. Oh berarti kalian mau menyebut kitab kalian ini bodoh? Tidak ada yang menyebutkan kayak begitu. Kau aja yang belum mampu menerjemahkan. Aduh. Oh, jadi teman-teman maksud Kristen ini ya di sini penerjemah kitab mereka ini bodoh-bodoh orangnya. Gitu. Karena apa? Yang kita baca ini di sini penjuru ya teman-temannya. Bukan penjuru itu apa? Penjuru itu sudut ya. Penjuru bumi ya. Makanya saya empat penjuru. Makanya saya bilang dari ujung pada satu lokal. Apa itu penjuru ya? Nih, apa itu penjuru? Nih, penjuru menurut bahasa Indonesia sudut atau pojok. Di manakah pojoknya bumi, ujungnya bumi? Kan nggak nyambung kan? Dia memang nggak nyambung bang. Begitulah ya. Di mana ujungnya bumi? Makanya orang Muslim saya nanya. Makanya orang Muslim Kenapa kalian nyerocos? Tunjukkan negara apa ujung bumi? Berputar di sekitar. Bacot kau bacot. Ya, turun dulu semua ya. Biar kita kondusif dulu ya. Ada. Turun dulu semua ya. Saya minta tunjukkan ujung bumi negara apa ya. Tiga-tiganya kagak ada yang nunjukin negara apa. Iya. Mau mencontohkan ujung komplek yang sebenarnya bukan ujung. Saya juga paham yang kayak gitu ya. Paham kayak gitu. Ujung komplek itu bukan ujung bumi, tapi di situ disebutkan di Bible mereka adalah ujung bumi. Oke, ujung. Iya, penjuru sudut bumi. Ditanya di mana penjuru sudut bumi, bengong semua mereka. Ada.